melancarkan serangkaian serangan terhadap sejumlah target di Iran, termasuk Teheran.但这片土地上战火仍在燃烧，战争不能再无限继续，正义也不能永久缺席。 Ali Khamenei gugur, saatnya Cina dan Rusia turun tangan akhiri keangkuhan AS Israel. Pengamat sosial ekonomi dan keagamaan, Anwar Abbas, menilai Cina dan Rusia sudah semestinya menunjukkan dukungan terbuka kepada Iran. Hal ini perlu untuk mengimbangi keterlibatan Amerika Serikat (AS) yang membantu Israel dalam serangan yang menewaskan pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei. Anwar menilai, keseimbangan geopolitik global kini sedang dipertaruhkan. Jika Israel terus disokong AS tanpa ada perlawanan sepadan dari kekuatan besar lainnya, dunia hanya akan jadi panggung tunggal bagi kemauan Washington. Jika Israel dibantu Amerika Serikat untuk menyerang Iran, maka semestinya Cina dan Rusia juga ikut membantu Iran menghadapi Israel dan Amerika Serikat. Sudah saatnya Cina dan Rusia menampakkan dirinya dengan terang-terangan dalam membela negara-negara yang ditindas oleh Amerika Serikat, tegas Anwar kepada inilah.com, Minggu, 1 Maret 2026. Wakil Ketua Umum MUI ini menilai, kebebasan AS dalam mengambil tindakan militer terhadap negara-negara yang berani membangkang harus segera diakhiri. Jika Cina dan Rusia tetap diam, Paman Sam bakal makin jemawa. Sebab kalau hal itu tidak dilakukan oleh kedua negara tersebut, maka AS tentu akan semakin bebas menzalimi negara-negara yang tidak mau ikut perintahnya, ujarnya. Anwar mendorong agar Cina dan Rusia segera menggerakkan armada militer mereka ke kawasan Teluk sebagai langkah pencegahan. Untuk itu Cina dan Rusia sudah saatnya untuk unjuk kekuatan dengan menggerakkan armadanya mendekati kawasan Teluk supaya Amerika Serikat akan berpikir 10 kali untuk menyerang Iran, jelas Anwar. Langkah tersebut diyakini dapat menciptakan stabilitas kekuatan di Timur Tengah, mengingat AS juga memiliki keterbatasan jika terseret dalam perang jangka panjang. Apalagi AS tahu betul bila negaranya terseret terlalu jauh ke dalam peperangan langsung, maka negaranya dalam jangka menengah atau panjang tidak akan pernah bisa untuk menang, pungkasnya. Sebelumnya, Garda Revolusi Iran (IRGC) telah bersumpah akan membalas serangan AS dan Israel yang menewaskan pemimpin tinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei. IRGC menyebut langkah ini sebagai hukuman yang tepat bagi kedua negara tersebut. Tangan pembalasan bangsa Iran untuk hukuman yang berat, tegas, dan patut disesalkan bagi para pembunuh imam umat tidak akan melepaskan mereka, tulis keterangan IRGC mengutip AFP, Minggu, 1 Maret 2026. Melansir kantor berita IRNA, IRGC mengumumkan operasi pembalasan akan menyasar target militer serta keamanan AS dan Israel dengan rudal yang lebih canggih dari sebelumnya. Kematian Ayatollah Ali Khamenei sendiri dikonfirmasi oleh media Iran, Tasnim dan Fars News Agency, setelah serangan rudal pada Sabtu, 28 Februari 2026. Menindaklanjuti hal tersebut, pemerintah Iran resmi mengumumkan 40 hari berkabung nasional dan 7 hari libur nasional. Suasana duka menyelimuti berbagai kota besar di Iran. Ribuan warga turun ke jalan membawa foto sang pemimpin dan menggelar doa bersama sebagai bentuk penghormatan terakhir. Di Teheran, bendera setengah tiang dikibarkan di gedung-gedung pemerintahan. Masjid-masjid dipenuhi masyarakat yang memanjatkan doa untuk almarhum. Sejumlah pejabat tinggi Iran menyebut wafatnya Khamenei sebagai syahid dalam perjuangan dan berjanji akan meneruskan garis kebijakan yang telah dirintisnya selama puluhan tahun. Kementerian Luar Negeri Iran juga memanggil perwakilan diplomatik negara-negara Barat untuk menyampaikan protes keras atas serangan yang terjadi. Di sisi lain, Amerika Serikat belum memberikan pernyataan resmi yang mengakui keterlibatan langsung dalam serangan tersebut. Namun, sejumlah pejabat pertahanan AS menyebut pihaknya terus memantau situasi dengan ketat.
Israel pun meningkatkan status siaga militernya menyusul ancaman balasan dari Iran. Sistem pertahanan udara diaktifkan penuh di berbagai wilayah strategis. Ketegangan ini memicu lonjakan harga minyak dunia. Pasar global merespons cepat potensi gangguan distribusi energi dari kawasan Teluk yang merupakan jalur vital perdagangan minyak internasional. Pengamat hubungan internasional menilai konflik terbuka antara Iran dan Israel berpotensi menyeret kekuatan besar dunia ke dalam pusaran krisis yang lebih luas. China dan Rusia hingga kini masih menyerukan penahanan diri dari semua pihak. Namun desakan agar keduanya mengambil sikap lebih tegas kian menguat, terutama dari kalangan yang menilai dominasi AS harus diimbangi. Jika Beijing dan Moskow benar-benar mengerahkan armada militernya ke kawasan, peta kekuatan di Timur Tengah dipastikan berubah drastis. Sebagian analis memperingatkan bahwa kehadiran banyak kekuatan militer besar dalam satu kawasan rawan konflik bisa meningkatkan risiko salah perhitungan. Meski demikian, pendukung langkah tersebut beranggapan keseimbangan kekuatan justru dapat mencegah perang besar melalui efek genta. Di dalam negeri Iran, elit politik mulai membahas proses suksesi kepemimpinan tertinggi sesuai konstitusi yang berlaku. Majelis ahli disebut akan memainkan peran sentral dalam menentukan figur pengganti yang akan memimpin Republik Islam Iran ke depan. Situasi ini juga menjadi ujian besar bagi stabilitas domestik Iran, mengingat tekanan eksternal dan ancaman militer yang meningkat. Sementara itu, berbagai negara di kawasan Timur Tengah menyerukan agar konflik tidak meluas dan meminta Dewan Keamanan PBB segera menggelar sidang darurat. Perkembangan dalam beberapa hari ke depan akan sangat menentukan arah konflik, apakah mengarah pada eskalasi terbuka atau justru perundingan diplomatik. Dunia kini menahan napas menyaksikan dinamika yang berkembang, menyadari bahwa setiap keputusan yang diambil para pemimpin global dapat berdampak luas bagi perdamaian internasional.